Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Podcast dan masih bersama anggota DPRD Kota Bekasi, dan kali ini dua anggota DPRD Milenial Kota Bekasi perwakilan dari Praksi Golkar Persatuan. Siapa lagi kalau bukan Bang Faisal dan Mas Yogi Kurniawan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sehat Ini ya? kalau bicara milenial energik banget dua-duanya. Iya. Harus ya. Bang izin dan Mas Yogi izin nih. Kita kan di ruangan nih, Iya. tapi alhamdulillah vaksin kita udah gitu. Udah? Udah semua. Coba lihat vaksin. lindungi pedulinya. Oh siap. Kayak di mall kita. Kita boleh buka masker kali ya? Boleh. Ngap juga. Nah, kalau bicara di Dewan Milenial, mungkin tidak banyak yang beruntung kayak Bang Faisal sama Mas Yogi. Banyak mereka yang ingin jadi wakil rakyat, tapi belum ibaratnya ya, belum diizinkan sama yang kuasa gitu kan. Nah, mungkin bagaimana sih tahapan Bang Faisal dan Mas Yogi sehingga bisa menjadi wakil rakyat nih, duduk di DPRD Kota Bekasi? Mungkin Bang Faisal dulu, monggo. Ya. Memang kalau kita bicara tahapan kan, rata-rata teman-teman yang dicalonkan dari partainya masing-masing itu kan hadir ke dalam masyarakat itu setelah nama mereka dinyatakan DCT. Betul. Nah, padahal DCT itu kan waktunya sebenarnya sempit ya. Cuman setahun kalau nggak salah ya. Nggak sampai, Kayaknya 6 6 bulan ya. Iya, DCS terus DCT 6 bulan. Iya. Cuma persiapan itu doang ya, Ya, kalau bisa artinya 6 bulan untuk menguasai Wilayah. dapil, mengetahui karakteristik masyarakat, persoalan di bawah itu bukan waktu yang cukup. Sehingga kalau boleh sharing, jauh hari sebelum DCT itu ditetapkan, ya kalau memang niat untuk menjadi perwakilan masyarakat, ya mulai dari jauh hari untuk bagaimana memetakan persoalan wilayah, bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, mengenal lingkungan secara keseluruhan, jauh hari lah. Dan itu kita lakukan. Dan dilakukan tuh Bang Faisal ya. Nah, kalau Mas Yogi nih, backgroundnya kan pengusaha, entrepreneur gitu kan. Kenapa Pengusaha ya, pengusaha. Iya. Kan kata beliau Bang Faisal, kalau untuk memperkenalkan, mensosialisasikan di daerah, di dapil gitu kan, minimal kan waktunya prosesnya harus panjang gitu. Nah, Mas Yogi sendiri sebagai wakil rakyat nih, dulu sebelum menjadi anggota dewan itu prosesnya berapa lama untuk memperkenalkan sebagai calon dulu ya? Itu berapa lama tuh waktu itu? Cukup singkat ya Bang Lukman ya. Jadi saya dapat kesempatan itu sekitar tahun 2018 ya. 2018, pileg 2019 ya? Iya, Setahun ya? terkait calegnya. Oke. Gitu. Tapi alhamdulillah kebetulan saya cukup beruntung karena pada tahun 2017 Iya. saya diberikan amanah dan kepercayaan dari Bapak Dr. Ahmad Effendi sebagai Wali Kota Bekasi dan sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar. Jadi ada modal politik dulu sebelumnya ya? Iya, untuk dikenal tadi tuh? Betul, walaupun memang tidak pernah terfikirkan atau terbayangkan bisa menjadi seorang calon legislatif ya. Dulu itu misi saya dan visi saya adalah bagaimana caranya membantu Pak Dr. Ahmad Effendi untuk bisa kembali menjadi wali kota untuk periode kedua. Mulia sekali. Pilkada. Mulia sekali tujuannya ya. Iya. Artinya bagaimana Pak Rahmat tadi membantu ibaratnya merealisasikan program-program untuk masyarakat gitu ya. Betul. Tidak pernah ada niat ataupun rencana menjadi seorang legislatif. Ketika ditawarkan pertama kali 2018 kan? Iya, betul. Itu ada keraguan kah atau mungkin wah ini udah jalannya saya nih untuk menjadi wakil rakyat? Terpikirnya seperti apa waktu itu? Terpikirnya dulu saya awalnya memang tidak berminat. Jujur saja. Tidak minat. Dahulu kala itu memang karena basicnya pengusaha ya. Karena udah nyaman juga kali di pengusaha ya. Betul. Bahkan tadinya saya ingat dulu setelah Bapak Dr. Effendi berhasil menjadi wali kota untuk periode kedua, saya sudah berniat ingin kembali ke perusahaan. Saya izin kepada beliau. Saya ingin kembali menjadi pengusaha, tapi ternyata beliau berpikiran lain. Beliau mendorong saya untuk mendaftarkan diri menjadi calon legislatif. Langsung diterima waktu itu? Ada sholat istighfar dulu? Waktu itu sempat saya pertimbangkan dahulu ya, karena saya bilang ke Pak Dr. Ahmad Effendi, saya bilang saya ingin minta nasihat dulu dari orang tua. Gitu. Luar biasa beliau. Iya. Artinya walaupun sebesar apapun sama orang tua harus izin dulu, minta pendapat dulu ya. Betul. Luar biasa. Tidak
mungkin tidak akan melanjutkan apabila orang tua tidak meridoi. Karena ridhonya orang tua tadi ya, kita Betul. mencari berkah itu di situ. Betul. Orang tua, istri, keluarga besar, ya saya kan harus menanyakan dulu bagaimana pandangannya. Gitu. Oke, milenialnya alim nih. Nah kalau Bang Faisal nih, bicara tadi kan kalau misalnya DCT 6 bulan proses menjadi wakil rakyat itu kan waktunya sebentar. Nah Abang sendiri kan menjabat sebagai ketua PK ya? Betul. PK Golkar Kecamatan Pondok Gede. Ya. Nah, bermodal itu apakah sudah cukup Bang? Ibaratnya tadi untuk memperkenalkan dengan konstituen, masyarakat, terus ibaratnya Abang punya apa sih yang mau ditawarkan buat mereka sehingga nanti ketika jadi wakil rakyat bisa membantu merealisasikan begitu? Ya. Nggak beda jauh tadi sama yang dikatakan Yogi ya. Pada saat itu kalau dia dipercaya sebagai ketua MPG, saya dipercaya sebagai ketua partai di kecamatan, punya misi yang sama. Bagaimana pada saat itu kita bersama-sama untuk memenangkan pilkada untuk yang kedua kalinya atas nama Bapak Dr. Haji Rahmat Effendi. Nah disitulah momentum kita untuk bertemu dengan masyarakat, berjumpa dengan masyarakat, menjelaskan visi misi beliau, sampai akhirnya juga kita tahu batas-batas wilayah kita, kita tahu RT RW semua dan segala macamnya, dan akhirnya boleh dibilang keberkahan pilkada ini menjadi keberhasilan kita pada saat pileg. Jadi udah diproses dulu ya, Panjang. Panjang ya. Jadi tadi pilkada udah memperkenal karakter masyarakat, wilayah sampai perbatasan juga udah tahu gitu. Betul. Ketika pileg itu tadi tinggal dibangun lagi komunikasi-komunikasi. Ya, artinya tinggal dilanjut lagi karena memang komunikasi yang kita lakukan juga kan atas nama Pak Rahmat Effendi itu kan juga poin yang sama gitu loh, bagaimana kita membangun Kota Bekasi secara bersama-sama dan bagaimana keinginan masyarakat atau persoalan-persoalan yang ada di masyarakat bisa kita selesaikan. Oke. Nah, kalau bicara dewan. Nah, kita tahu nih posisi yang prestis, bergengsi. Ya kan, kalau misalnya di paripurna aja kan disebutnya yang mulia atau apa? Yang terhormat. Saking dihormatinya gitu kan. Nah, kalau bicara ketika ngantor, biasanya itu wakil rakyat kayak Bang Faisal dan Mas Yogi itu bawa duit nggak sih di dompet gitu? Nah kita pengen tahu nih di dompet masing-masing punya duit berapa? Boleh nggak nih izin nih? Ya, sebenarnya kalau secara hubungan langsung hampir nggak ada hubungan lah antara anggota DPR dengan bawa uang atau tidak gitu kan? Apalagi kaitan tadi dengan konteks yang terhormat. Kalau menurut saya apabila kita bisa membuat sesuatu untuk masyarakat dengan tupoksi yang ada, bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat dengan kapasitas yang ada, barulah kita berstatus terhormat sebenarnya. Siap. Gitu loh. Kan kalau DPRD sendiri kan tadi udah disinggung nih sama ketua fraksi, lumayan juga gajinya. Walaupun gaji pokok mah kecil, katanya ada tunjangan-tunjangan aja yang lumayan gitu. Nah, dari situ makanya kita pengen tahu, biasanya kalau ngantor itu di dompetnya isi apa aja sih? Ya gitu. Kalau berkenan gitu, biar masyarakat tahu nih, kawan rujuk nih. Ternyata Bang Faisal ngantor cuma bawa 20.000, ya kan, sisanya apa nih? Kartu kredit atau ATM nih. Atau Mas Yogi mungkin, wah biasanya kartu nama semua Mas ini karena anggota HIPMI semua. Kan bisa begitu kan? Ini kita biar terbuka aja sama masyarakat bahwa biasanya wakil rakyat nih kalau ngantor. Iya, kalau ngantor pengertian kita datang ke gedung DPRD itu kan sebenarnya acara formal. Baik itu rapat-rapat di komisi, di badan ataupun paripurna gitu kan. Sebenarnya relatif tidak ada hubungannya dengan uang. Iya, betul. Cuma memang ada semacam apa namanya itu kompensasi atas jadinya kita sebagai anggota dewan di dapil kita masing-masing. Tentu komunikasi dengan berbagai segmen itu tetap kita jaga dengan bentuk silaturahmi, dan memang itu sedikit banyaknya memang mengeluarkan anggaran pribadi, tapi buat kita itu hal yang wajar gitu. Tidak masalah ya? Nggak ada masalah karena memang tujuan utama kita kan silaturahmi gitu kan, mengetahui
kabar masyarakat, persoalan-persoalan yang sudah terselesaikan atau ada persoalan baru mungkin. Kayak sekarang ini kan kita lagi sibuk vaksin gitu kan, sinergi untuk bagaimana caranya vaksin ini bisa semaksimal mungkin di Kota Bekasi karena wali kota sudah luar biasa mendapatkan kuota buat Kota Bekasi gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu mengalir lah, nggak pernah terfikirkan atau dianggarkan, itu semua mengalir gitu aja. Nah kalau Mas Yogi nih, sebelum jadi dewan kan dikenalnya dermawan. Nah setelah jadi dewan, ganti nama ya? Iya, Yogi Dermawan. Bukan Yogi Dermawan. Karena orang ngelihatnya begitu, sosok beliau, sosok ibu ya, mohon maaf Bu Harti, kan dermawan luar biasa. Nah setelah jadi dewan, banyak nggak sih? Justru makin banyak nggak sih yang minta proposal, minta bantuan. Nah, itu untuk menutupi, ya mohon maaf, misalnya kan dengan gaji, dengan apa tadi tunjangan cuma 40, belum lagi ada sumbangan-sumbangan yang lain gitu. Sering nggak sih pakai uang pribadi tadi untuk misalnya nih kegiatan proposal Maulid Nabi atau kegiatan apa begitu? Ya, Mas Yogi. Alhamdulillah kalau saya pribadi dan juga orang tua ya sudah terbiasa dan memang tidak hanya setelah jadi dewan, tapi sebelumnya pun kami selalu berusaha. Nah, jadi benar kan? Yogi Dermawan ya. Abis ini saya mau ngajuin proposal. Alhamdulillah, tapi kembali lagi kalau saya sih prinsipnya sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan aja, dan yang penting kan agama kita mengajarkan yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas, Ya, betul. Saya juga selalu bilang daripada memaksakan, tapi ya selalu berusaha gitu. Apabila memang kondisi kita lagi mampunya segini, ya saya bilang mohon maaf ya untuk kali ini kurangnya mohon maaf. Yang penting tadi ikut berkontribusi aja. Insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun memang tidak bisa, betul-betul tidak bisa, kondisi tidak memungkinkan, kami juga akan jujur gitu loh. Untuk kali ini mungkin belum bisa bantu, tapi next kalau ada rezeki lagi, insya Allah kita akan bantu. Nah dua sosok dewan ini kan backgroundnya juga sama-sama pengusaha. Nah bedanya nih, ketika Abang Faisal, Mas Yogi menjadi pengusaha dan saat ini menjadi wakil rakyat, itu seperti apa? Apakah menjadi pengusaha secara income mungkin lebih, pemasukannya lebih banyak gitu kan, mohon maaf dalam tanda kutip, tapi mungkin ada kepuasan tersendiri menjadi wakil rakyat begitu? Silakan Bang Faisal. Iya, secara umum benar. Cuma kan memang karena proses jalan hidup kita sudah di titik ini, tentu kita tidak bisa melihat ke belakang. Artinya semaksimal mungkin kita lakukan yang terbaik. Kalaupun memang waktu kita dalam berbisnis berkurang jauh, ya itu konsekuensi gitu kan. Tapi bisnis yang dijalanin tetap berjalan walaupun jauh terbatas ya. Mengingat waktu banyak tersita di lembaga dan enjoy aja. Nah, Mas Yogi sendiri bagaimana? Ya sama sih, saya hanya bisa mensyukuri ya, karena ini semua kan nikmat dan rezeki dari Allah ya. Betul. Tentunya dengan didukung juga dengan orang tua dan keluarga, apapun yang terjadi saat ini memang sudah konsekuensi ya, dari sebuah perjalanan dan perjuangan. Betul. Terlebih lagi memang kalau pengusaha memang biasanya mencari rezeki untuk diri sendiri dan keluarga. Tapi saat ini kita harus lebih banyak berbagi lagi kepada banyak orang. Konsekuensi menjadi wakil rakyat seperti itu ya? Betul. Ya, memang harus sudah mengikhlaskan diri dan berserah diri bahwa kita ini sudah milik masyarakat sekarang. Gitu loh. Dan soal rezeki itu Allah yang ngatur. Allah yang ngatur ya? Sudah Allah yang ngatur. Kita hanya bisa berniat baik, berdoa, terus berusaha. Walaupun betul tadi kata Bang Faisal bilang waktu. Ya. Saat saya diwawancara dengan Pak Daran itu juga saya bilang waktu. Ya, waktunya sangat-sangat berkurang. Betul. Dan waktu? Time is money. Karena kita sudah masuk ke dalam sistem di mana kita harus bekerja untuk masyarakat. Sudah terikat di sini ya. Sudah terikat kita untuk mendapatkan amanah dari masyarakat. Karena sebagai wakil rakyat kan disumpah juga ya. Betul. Nah, tapi itu kalau saya pribadi memisahkan dua dunia itu gitu. Jadi kita tetap berusaha untuk membagi waktu dan fokus kita kepada usaha kita yang sudah kita jalankan sebelum menjadi dewan. Namun porsinya harus lebih besar juga kepada apa yang sedang kita mendapat kepercayaan saat ini gitu. Dan memang ada rasa kenikmatan yang berbeda pada saat kita berhasil memecahkan persoalan di lingkungan. Dan akhirnya rasa nyaman, rasa senang itu yang akhirnya membuat kita
bekerja ya sangat ikhlas gitu. Bahkan kadang kalau kita komunikasi dengan baik itu Pak RT atau Pak RW, kita malah tanya ada persoalan apa Pak RT, Pak RW gitu loh. Nah kadang mereka curhat, nanti kita diskusi sambil menyelesaikan masalah gitu, dan itu menyenangkan kalau buat kita. Oke. Jadi dari sisi situlah bahwa kebahagiaan itu ternyata bukan materi aja sebenarnya. Iya Ada betul. kepuasan di mana kita bisa membantu dan memberikan manfaat untuk banyak orang lagi, gitu, Oke. melalui apa yang diamanatkan kepada kita. Oke. Bang Faisal saat ini duduk di Komisi 4, bidang pendidikan kesehatan. Betul. Mas Yogi di Komisi 1 tentang pemerintahan. Nah, bagaimana berjalannya di Kota Bekasi? Kan DPRD punya 3 fungsi nih. Pengawasan, budgeting, ya kan, sama legislasi. Apalagi dua-duanya nih di Bampeperda, pembuat peraturan gitu kan. Nah, Bang Faisal sendiri bagaimana? Di Komisi 4 dari sisi anggarannya, kemudian dari sisi legislasinya, pengawasannya seperti apa? Menarik memang, saya juga beruntung diposisikan di posisi Komisi 4 karena memang bersentuhan langsung sama masyarakat gitu kan. Bagaimana masyarakat curhat terkait pendidikan gitu kan, terkait kesehatan, bahkan kepemudaan juga ada di Komisi 4, ketenaga kerjaan dan lain-lain gitu kan. Sehingga kita tahu betul keinginan masyarakat itu soal pendidikan seperti apa, kesehatan seperti apa, dan alhamdulillahnya memang dengan RPJMD yang dibentuk oleh wali kota dan jajaran itu mengatasi persoalan masyarakat itu dengan bertahap, berjenjang gitu kan. ya. Betul, bahkan kan kalau boleh mengutip rencana wali kota, kan dalam sisa masa jabatan ini kan beliau akan mengupayakan yang terbaik. Contoh sekolahan akan diperbanyak, USB, unit sekolah baru ya. dan puskesmas, rumah sakit tipe D akan Peningkatan dinaikkan tingkat, status, betul. Nah itu kan semua keinginan masyarakat gitu kan, sehingga kita dalam bertugas itu benar-benar melihat antara pemerintah dan masyarakat ini mempunyai keinginan yang sama. Jadi jauh lebih nyaman lah kita di situ. Nah, Bapemperda juga benar-benar buat saya ya Vital banget perannya di situ. iya, karena kan baik itu pemerintah atau siapapun yang ingin melakukan kebijakan tentu berdasarkan aturan dan dibentuknya di situ deh. betul itu gitu kan. Bahkan yang menarik, kita lagi sedang pembahasan Prapemperda untuk perda wisata kalau nggak salah ya. Ya mungkin goalnya ke depan itu bagaimana Kota Bekasi bisa punya tempat wisata. terpadu, kayak semacam pusat oleh-olehnya Kota Bekasi, tapi yang komprehensif gitu loh. Jadi di situ semuanya menyeluruh ada di situ. Betul, kesenian ada di situ, kuliner ada di situ, ciri khas Kota Bekasi ada di situ. Bahkan kalau boleh bermimpi, bagaimana kita menciptakan sosok seperti Malioboro yang di Jogja hadir di Kota Bekasi. Baik Bang Faisal nih, tadi bicara pengembangan kawasan kuliner, gitu, ciri khas Kota Bekasi. Ini kan sebenarnya udah obrolan pertama dulu nih sebagai dewan ya. Iya. Nah akhirnya kalau misalnya ini terwujud, artinya benar-benar terwujud nih omongan abang dulu pertama nih. Ya artinya kan sesuatu yang kita harapkan bersama. Berawal dari mimpi. Bagaimana Kota Bekasi ini bisa jadi magnet kunjungan wisata gitu kan. Karena kalau dipikir-pikir toh Malioboro juga kan itu memang dibuat manusia, bukan diciptakan bukan alam bukan yang alam. menyajikan gitu kan. Artinya bisa aja itu kita buat dengan konsep yang lebih menarik. Kota Bekasi mampu nggak nih desain seperti itu? Harus lah, mampu. Oke. Kita beralih ke Mas Yogi. Komisi 1 bidang pemerintahan. Selama ini bagaimana nih komunikasi dengan OPD, SKPD yang berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat begitu, Mas? Ya, alhamdulillah kalau di Komisi 1 kan lebih kepada pemerintahan. Mulai dari kesekretariatan daerah, udah gitu BKD ataupun BKPPD ya, dan lainnya termasuk BUMD, termasuk hukum dan HAM ya, baik Polres, TNI, Kejaksaan, Pengadilan sampai Badan Pertanahan dan Badan Usaha milik daerah juga termasuk mitra kerja kita, pemadam kebakaran, Satpol PP, yang mungkin yang lebih
bersentuhan langsung di eksternal pemerintahannya ya. Termasuk wartawan juga nih mitra kerjanya Komisi 1 kan. sebenarnya. Tapi kalau bedanya di internal pemerintahan kan memang sudah ada sistem birokrasi namanya betul. kan. Nah itu mungkin lebih kepada internal pemerintahan, tapi kepada yang lebih menyentuh masyarakat mungkin tidak banyak ya. Lebih kepada tadi dinas pemadam kebakaran, di mana keselamatan masyarakat itu juga menjadi yang utama. Satpol PP sebagai aparat penegak perda, ya kan. Apalagi kita sangat concern di saat pandemi COVID-19 ini, sangat butuh peran aktif dari Satpol PP. Betul. Bersama dengan pihak kepolisian, pihak TNI, jadi dan juga pemerintah Kota Bekasi. Saya melihat 4 pilar ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. 4 pilar ini di Kota Bekasi telah berhasil ya, dalam hal penanggulangan COVID-19 ya, dan juga program vaksinasi massal hingga insya Allah nanti melanjut kepada pemulihan ekonomi daerah. Ya. Dan saya apresiasi khususnya kepada pemerintah Kota Bekasi bersama 4 pilar lainnya. Hari ini tingkat COVID-19 di Kota Bekasi termasuk paling rendah. Paling rendah ya? Paling rendah. Sejauh Barat, minimal sejauh Barat. Iya. Artinya berhasil nih ya pemerintah Kota Bekasi ya bersama DPRD. Berkat kerja keras dari semua elemen, baik pemerintah, 4 pilar, dan juga pastinya dengan dukungan masyarakat Kota Bekasi seluruhnya. Ya, alhamdulillah Kota Bekasi sudah memiliki tingkat pandemi COVID-19 itu hingga di bawah 0,05%. 0,05% saat ini ya? Kalau nggak salah Pak Wil bilang 0,06% beberapa hari lalu. Dan kita harus bisa jaga momentum ini. Ya, kita terus dukung program pemerintah. Vaksinasi terus berjalan. Vaksinasi terus kita jalankan. Prokes juga jangan lupa gitu. Jangan lupa, betul. Oleh karena itu tadi kan makanya kita di awal sudah vaksin. Minimal 2 kali. Ya. Apalagi ini mau jalan keluar kota antigen juga harus tadi ya. Udah negatif semua. Ya, alhamdulillah. Sejak awal belum pernah positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, beliau ini 2 kali tadi. 2 kali. Tapi antibodinya katanya yang udah pernah kena makin kuat katanya. Gitu ya. Karena sama virusnya udah nyatu katanya. Akur sama virusnya. Iya. Nah, ini kita beralih bicara pemerintahan Kota Bekasi. Ini udah 3 tahun nih, Bang. Pemerintahan Pak Rahmat Effendi dengan Mas Tri Adianto. Pandangan ketua dewan 2 dewan milenial ini terhadap pemerintahan Kota Bekasi 3 tahun pemerintahan ini bagaimana pandangannya, Pak Faisal? Ya, kalau kita lihat perjalanannya 3 tahun ini banyak sekali cobaan yang mereka hadapi ya. Artinya baik itu pada saat pelantikan kita memiliki kewajiban untuk tunda bayar, terus belum lagi COVID, refocusing dan lain-lain. Nah, ternyata dari semua persoalan yang ada, mereka bisa mengatasi itu secara baik. Bahkan kalau boleh dibilang sangat baik. Sangat baik ya. Terbukti program-program andalan yang menjadi prioritas itu relatif tidak banyak terganggu, gitu kan. Bahkan kesejahteraan juga cukup meningkat. Perekonomian di masa pandemi juga tidak terlalu bagaimana gitu kan, artinya luar biasa sih kalau menurut saya gitu loh. Bahkan kalau tadi disampaikan Yogi bagaimana proses vaksinasi terjadi di Kota Bekasi sangat masif, itu kan terjadi di periode Pak Rahmat Effendi dengan Pak Tri, sehingga ya luar biasa lah. Mantap. Mas Yogi mungkin menilai 3 tahun pemerintahan ini seperti apa? Sangat luar biasa ya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk kedua pasangan, yaitu Bapak Dr. Rahmat Effendi dan Mas Tri Adianto yang sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota Kota Bekasi. Betul tadi apa yang dikata Bang Faisal, ujiannya sangat berat. Ya. Tidak lama setelah dilantik, kalau nggak salah kita langsung diterpa musibah banjir besar. Ya, sejak awal tahun tuh, kalau nggak salah. Itu sangat luar biasa ya. Terus diuji lagi dengan pandemi COVID-19, ya kan? Dimana harus refocusing dan lain-lain. Bahkan tadi tunda bayar, ya kan? Dengan proses pilkada yang lalu, ya. Tapi alhamdulillah ya, saya pribadi ya sebagai generasi muda Kota Bekasi yang alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi seorang anggota legislatif, melihat kekompakan, kesolidan dan kesungguhan
dalam bekerja dan melayani masyarakat Kota Bekasi. Oke. Sangat luar biasa dan ini menjadi inspirasi dan harus menjadi contoh bagi generasi muda juga. Bahwa orang tua kita saja sebegitunya. Kita juga pemuda juga harus bisa mendukung dan bahkan membantu dan memiliki andil. Luar biasa. Jadi artinya artinya betapa hebatnya perjuangan sosok Pak Rahmat Effendi ini memang harus diteruskan. Harus dilanjutkan. Oke. Artinya beliau ini matang gitu ya, dengan kondisi apapun bisa melewati itu. Sudah teruji. Nah, bisa nggak dilanjutkan dengan sosok? Harus. Bisa nih. Harus. Dengan sosok siapa? Menurut pandangan Bang Faisal dengan Mas Yogi, siapa ya sosok yang bisa melanjutkan? Karena kan bicara pemerintahan, ini kan ada batas waktunya 5 tahun satu periode. Beliau ini udah 3 tahun, tinggal 2 tahun lagi. Nah, harusnya saat ini sudah dipersiapkan nih. Siapa sosok yang lebih bisa menurut pandangan Bang Faisal dan Mas Yogi ini bisa melanjutkan beliau, baik dari sisi visi, misi, dan tadi matang dalam menyelesaikan masalah? Iya, doakan saja yang terbaik gitu kan. Tapi kan memang kalau boleh dilihat saat ini juga eranya milenial gitu kan, dan banyak juga lahir sosok wanita-wanita tangguh kan gitu, dan tidak menutup kemungkinan di Kota Bekasi juga lahir juga gitu, dan kita harus optimis. Kalau dari keluhnya wanita tangguh, ini sebenarnya udah kebaca. Pokoknya mantap. Bacanya apa sih? Bacanya yang mantap. Nah, berhasil mensukseskan Pak Rahmat dan Mas Tri menjadi wali kota dan wakil wali kota 2018. Artinya kan ini suatu pekerjaan yang mungkin bisa dilanjutkan lagi nanti Pilkada 2024. Harus. Bisa nggak nih Golkar memimpin kembali di Kota Bekasi? Ya, justru dengan keberadaan kita juga kan kita berupaya melakukan yang terbaik. Artinya masyarakat juga harus melihat bahwa Partai Golkar juga sangat sungguh-sungguh lah. Betul. Baik itu mendukung program pemerintah, baik itu menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah gitu kan. Dan mudah-mudahan buat masyarakat menjadi sebuah kesan yang baik lah gitu kan, sehingga keberadaan kita ini boleh dikatakan sangat dinanti-nanti lah. Artinya kepemimpinan Pak Rahmat Effendi juga kan 2 periode dari Partai Golkar itu boleh dibilang segudang prestasi yang beliau ciptakan gitu kan, dan ya orang-orang terdekat beliau harusnya nanti yang akan melanjutkan ini. Gitu. Oke, siap. Ini kalau bicara ngobrol sama dua Dewan Milenial nggak habis harian. Cuman kita dibatasi waktu, Bang Faisal dan Mas Yogi. Cuman sebelum kita tutup kita ada Q&A nih. Bisa jawab kompak nggak nih dari 2 Dewan Milenial? Saya kasih 2 pilihan, nanti jawabnya kompak ya. Kalau nggak kompak berarti nggak solid. Oke ya? Insya Allah. Jawab cepat. Iya, siap. Baik. Kalau boleh dikasih pilihan, menjadi anggota dewan atau menjadi pengusaha? Dua-duanya. Ini kayaknya udah janjian jawabannya. Dua-duanya. Kok bisa sama gini? Emang artinya nggak bisa meninggalkan juga di dunia pengusaha ya? Keduanya memiliki manfaat. Ya, baik untuk kita sendiri dan juga kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Gitu. Dan ini kan bukannya kita mulai bersama-sama, artinya sebagian sistem sudah berjalan sehingga manajemen waktu aja yang bergerak. Siap. Nah, kalau tadi udah disinggung nih Pilkada 2024, ya kan? Golkar ini kan bicara kader Golkar nih ya. Berharap berkoalisi dengan partai nasionalis atau religius? Iya, nggak kompak deh. Jawab. Ini kompak. Jawabnya bareng-bareng. Iya benar. Ini kompak. Kompak nggak bisa jawab. Ya kan saya kasih 2 pilihan nih. Mau milih mana nih? Golkar nanti 2024 berkoalisi dengan partai nasionalis atau partai religius? Yang terbaik. Kalau saya pikir semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Jadi nggak milih-milih partai ini backgroundnya ini nggak ya? Kan karena pilihan kan kembali kepada masyarakat. Siap. Ini kalau misalnya tadi kesimpulan, boleh saya tarik kesimpulan? Ini izin saya tarik kesimpulan. Ini kan yang mau didorong sosok perempuan.
sosok luar Amin. biasa Insya Allah. yang nggak jauh dari Pak Rahmat Effendi. Artinya saya simpulkan adalah Ade Puspitasari, ya kan? Ini kesimpulan saya. 2024 kalau Ade Puspitasari menjadi calon wali kota, siapa sosok yang lebih pantas mendampingi beliau, ya kan? Apakah Ketua DPRD Hoyrul Manjuwono Putro atau Wakil Wali Kota saat ini Mas Tri Adianto? Ya itu tadi sebenarnya Tadi lu bersihin dulu. Iya. Nah, oke, nggak apa-apa. Dilanjut aja diulang ya. Ulang. Kalau Ade Puspitasari nanti 2024 dicalonkan menjadi wali kota, siapa sosok yang lebih tepat mendampingi beliau? Apakah Ketua DPRD Pak Hoyrul atau Mas Tri Adianto? ya pasti yang terbaik lah. Dan itu kan Ini sebenarnya jawabannya politis semua. Kan dua pilihan tadi. soalnya lagi pakai seragam ini. Iya. Kalau pakai seragam pengusaha ntar jawabannya lain lagi. Ya, nggak kompak nih, nggak Kalau kompak. saya sih menyerahkan kembali kepada pimpinan ya, karena keputusan terakhir ada di pimpinan. Ya. Oke. Tapi sebagai generasi muda, sosok Ade Puspitasari memang sudah menurut saya paling cocok ya. Dan abang bilang paket lengkap ya. Paket Karena- komplit. Jadi kalau paket lengkap saya ingat di Wulandari. Nah, itu namanya nasi timbel komplit. Tapi Ade juga paket komplit juga. Paket komplit ya? Karena memang dari semangatnya, ya kan, visinya, misinya, apalagi dia Kapasitas memiliki mentor, pribadi. seorang Wali kota Dr. saat ini, Rahmat Effendi oke. sebagai orang tua beliau ya, dan juga sebagai wali kota Bekasi pastinya sudah mendapatkan banyak pelajaran, banyak ilmu, pengalaman, dan sudah bisa mungkin memiliki pola pikir yang Oke. tidak jauh berbeda. Siap. Ya, untuk kepentingan kota Bekasi dan masyarakat kota Bekasi. Dan oleh karena itu mewakili generasi milenial juga, ya, di mana generasi milenial ini juga harus punya peran ya, Peran adil ya, ikut untuk- terlibat tadi. harus ikut terlibat dalam pembangunan dan juga proses kemajuan kota Bekasi ke depannya. Luar biasa Mas Yogi. Luar biasa dia. Makan apa tadi? Dia sekarang belum makan bang. Kalau bicara makan sama, host juga belum. Makan di rumah makan dulu saya. Iya. Terakhir sebelum kita bicara paket komplit. Terakhir nih, kita ringan aja. Biasanya kalau makan siang, makannya apa nih? Makannya nasi tebal komplit. Ada gurame. Oke, siap. Siap Kang Rujuk. Mungkin demikian perbincangan kami dengan dua anggota DPRD Kota Bekasi yang sangat luar biasa. Masih milenial, punya visi yang luar biasa, dan berjiwa sosial yang sangat tinggi. Oke, kita pamit dengan Bang Faisal, dengan Mas Yogi Kurniawan. Sukses Semoga sehat buat selalu. Rujuk. Amin. Mantap. Sehat-sehat buat Mas Yogi dengan Bang Faisal ya. Baik Kang Rujuk, demikian. Saya Muhammad Lukman undur diri. Jangan lupa dengan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Tetap pantengin Rujuk Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.